Kalau dari nilai ya, 1 sampai 10 saya nilai 8. Secara garis besar kerukunan agama di Indonesia cukup baik. Meskipun ya ada beberapa PR di pemerintah ya, di beberapa daerah yang mungkin ada, tapi saya yakin bahwa kerukunan beragama di Indonesia ini sudah jauh lebih baik dibandingkan saat-saat sebelumnya. Seperti itu. Dalam agama saya, kekristenan, kerukunan beragama itu diajarkan kita sebagai sesama manusia. Ya, jadi Tuhan kami mengajarkan bahwa kita itu harus mengasihi ya sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana kita memperlakukan orang, kita harus lakukan seperti bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kasih menjadi sesuatu yang prioritas di dalam agama kami. Seperti itu. Saya ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita menghargai orang, menghormati orang, menghargai nilai-nilai suatu toleransi. Nah, dengan sendirinya saya yakin dan di dalam lingkungan yang heterogen itu tentu saja dari segi agama, kebudayaan itu semua begitu beraneka ragam. Ya, kita harus menghargai, mengasihi. Ya, saya yakin kalau dari diri kita sendiri kita lakukan seperti itu, orang lain juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti kita. Seperti itu. Saya yakin setiap agama itu mengajarkan satu hal yang baik. Ya. Tapi secara khusus di dalam agama saya, ya kasih menjadi hal yang prioritas. Begitu juga yang seperti saya bilang bahwa kita itu sudah seharusnya untuk mengasihi sesama manusia, ya seperti bagaimana kita itu ingin untuk dikasihi. Jadi kalau saya yakin kalau di dunia ini kasih menjadi satu hal yang menjadi prioritas, saya yakin dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik. Oke. Peran serta pemerintah sangat penting di dalam untuk kerukunan beragama ini. Kita memiliki Pancasila dan UUD 45 yang sangat baik ya, undang-undangnya yang sudah mengatur untuk mengenai kerukunan beragama. Nah, tinggal bagaimana pemimpin kita dalam hal ini menerapkannya, memberi contoh, dan juga bagaimana kita sebagai warga negara ya untuk bisa menaati peraturan-peraturan itu dengan baik. Dengan sendirinya bila kita semua betul-betul menerapkan peraturan-peraturan ini ya, undang-undang ini, saya yakin kerukunan beragama di Indonesia itu akan berjalan dengan sangat baik. Karena Pancasila dan UUD 45 itu sudah mengatur semuanya itu. Itu menurut saya. Ya, menurut saya kerukunan agama di Indonesia saat ini kondisinya cukup baik ya. Kita melihat tidak ada konflik di berita ya saat ini. Jadi di antara agama Kristen juga dengan agama lainnya saat ini saya lihat cukup baik. Ya, kalau dalam agama saya agama Kristen, saya diajarkan untuk membawa damai dimanapun saya berada. Dan prinsip utamanya itu adalah mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan itu buktinya dari ya seperti Natal yang kita rayakan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena mengasihi kita. Lalu kasih itu makanya harus kita bagikan kepada sesama. Menurut saya dalam kehidupan bermasyarakat kita harus belajar saling menghormati satu dengan yang lain. Dengan demikian maka karena saya melihat masalah itu sering terjadi karena ego gitu. Kita mau menang sendiri gitu. Nah itu makanya ketika kita belajar saling menghormati, kita menurunkan ego. Disitulah kerukunan terjadi. Ya, seharusnya setiap umat belajar untuk tetap percaya pada keyakinannya, tetapi di saat yang sama juga menghormati keyakinan orang lain gitu. Menurut saya pemerintah seharusnya menekankan sila pertama dari Pancasila, dan selanjutnya juga ketika ada konflik terjadi, pemerintah harus langsung segera turun tangan untuk menyelesaikan hingga tidak berlarut-larut ataupun menjadi dampak yang besar. Menurut saya kerukunan umat beragama Indonesia itu cukup baik dan skalanya sekitar 780 atau 100. Dan agama Buddha dan agama lain umumnya hidup berdampingan dengan damai.
Dalam agama Buddha, kerukunan diajarkan melalui konsep metta dan karuna, serta prinsip sabe sata bawantu sukitata. Ya, artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Menurut saya, ciptakan harmoni dengan menghormati perbedaan, berinteraksi positif, kegiatan sosial bersama, dan edukasi toleransi. Menurut pendapat saya, mereka harus saling menghormati keyakinan agama lain, berbuat baik dan tidak menyakiti, menghindari provokasi, dan juga menggalakkan dialog. Menurut saya, pemerintah itu harus menegakkan hukum adil, mempromosikan toleransi, mengadakan edukasi keberagamaan, serta melindungi hak semua warga. Menurut saya sih sekitar 80 ya, karena kan di Indonesia ini kan banyak seperti macam ya seperti ormas yang pribadi sendiri dan pribadi orang, karena akhlak orang ini kan berbeda-beda. Ya, diajarkan seperti macam akhlak lah Pak, dan toleransi beragama. Akhlak ini kan seperti pribadi kita beragama, beragama seperti yang lain. Akhlak ini begitu juga, ada toleransi beragama, itu penting Pak. Seperti yang pertanyaan nomor 2 Pak, akhlak. Nah, karena dari perilaku akhlak ke toleransi pasti bakal menciptakan suasana kehidupan yang romantis dan lingkungan. Kalau menurut saya sih untuk umat agama dunia ya Pak ya, itu kalau bisa itu peran dari pemerintah Pak. Pemerintah seperti apa mengajukan hal itu. Nah, itu aja Pak. Kalau menurut saya sih kan sudah tercipta Pak yang namanya Undang-Undang Dasar kan gitu. Kita situ sudah tercipta Undang-Undang Dasar Pancasila. Nah, yaitu sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah gitu. Dari Pancasila itu kita semua sudah diatur Pak. Berumat beragama itu sangat penting di dalam Pancasila itu. Kalau kerukunan di seluruh Indonesia, kalau saya nilai itu masih 80%. Karena ada sebagian wilayah ataupun kampung, nah, itu mereka pedoman mayoritasnya ingin adanya agama mereka masing-masing. Jadi muslim semua satu kampung itu tidak boleh ada agama lain yang masuk ke kampung mereka, ataupun yang non muslim begitu juga dengan sebaliknya kan gitu kan. Kurang toleransi lah gitu. Kurang toleransi kan. Jadi untuk dinilai itu adalah suatu orangnya sendiri kan gitu, ataupun masyarakat sendiri yang egonya terlalu tinggi. Jadi mereka menginginkan bahwasannya satu kampung itu hanya mereka yang agama mereka yang ada. Dalam agama Islam kita tuh diajarkan untuk saling bertoleransi, saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain, kan? Terus saling menerima pendapat dari agama lain kan. Yang terpenting yang dari saya tahu kan, mencontohkan Nabi Muhammad SAW di lingkungan yang heterogen. Untuk lingkungan satu tempat itu kita harus mencakup ataupun menjalin silaturahmi, bermasyarakat, saling menghargai, menerapkan sopan santun, tidak saling menjatuhkan sesama agama, membantu sesama lain. Jadi untuk pendapat saya tidak adanya rasisme. Jadi itu yang paling penting, dan saling menghargai Bang. Nah, itu pendapat saya. Oke. Untuk pendapat saya kan, sebenarnya peran pemerintah untuk saat ini menurut saya itu sudah baik. Sudah baik kan itu. Tinggal ke masyarakatnya masing-masing. Tinggal ke masyarakatnya masing-masing bagaimana cara mematuhi undang-undang pemerintah tentang agama itu tadi. Berarti dari kita. Ya, dari kita sendiri kan gitu. Untuk program pemerintah udah jelas, setahu saya sampai saat ini tidak pernah saya dengar yang namanya perang antar agama di Indonesia kan gitu. Berarti kan program pemerintah terjalan dengan baik. Jadi kembali lagi ke kitanya masing-masing.